Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Halo sahabat Kapas di mana saja Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga, tentunya untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul Keputusan yang Tepat. Ya. Malam ini kembali kami mengundang sahabat Kapas untuk boleh bergabung dengan kami melalui Google Meet Cornelius Media pada link yang sudah kami bagikan atau melalui YouTube dan Facebook kami. Dan jika Anda memiliki pertanyaan terkait topik malam ini, Anda dapat menanyakan secara langsung melalui sambungan video Google Meet ketika kami akan membuka diskusi interaktif di segmen terakhir dan pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita. Ibarat mencari alamat, kita perlu peta agar tidak salah jalan. Maka keputusan untuk menikah janganlah asal-asalan agar tidak ada penyesalan. Lantas bagaimana agar kita bisa membuat keputusan yang tepat? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik menarik kita pada malam hari ini, sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, yaitu narasumber kita, keluarga Pendeta Noldi Sakul Metusala. Pendeta Noldi Sakul adalah seorang hamba Tuhan yang begitu setia dan berdedikasi dalam pelayanan yang baru saja memasuki masa purna bakti. Beliau pernah melayani dalam berbagai kapasitas di Gereja Masehi Advent Hari ke-7, termasuk pernah menjadi Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Bahkan sebelum memasuki masa purna bakti, beliau menjabat sebagai Direktur Departemen Penata Layanan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Divisi Asia Pasifik Selatan. Keluarga ini adalah keluarga yang sangat berdedikasi dalam pelayanan dan pemimpin yang rendah hati. Baik, Febriani, langsung saja kita sapa narasumber kita. Betul. Selamat malam, Shalom. Selamat malam, Pendeta Shalom. Noldi Sakul. Pendeta dan Ibu, Dan apa Ibu kabar? Shana Sakul Baik. Metusala. Baik, puji Tuhan ya untuk berkatnya. Dahsyat luar Amin. biasa. Dahsyat luar Puji biasa. Tuhan, luar biasa. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber di program Kapas malam ini. Saya tahu banyak sekali kesibukan, namun sudah bersedia hadir. Ya, betul Amin, sekali. amin. Dan kita akan segera memulaikan diskusi kita. Ya. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang setia, Bapa yang begitu baik, yang rahmat-Mu selalu baru kami nikmati di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Bersyukur oleh karena kami boleh tergabung kembali dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga melalui Cornelius Media. Kami berdoa biarlah program ini Tuhan tuntun, supaya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan lebih khusus kami berdoa untuk narasumber kami pada malam hari ini, keluarga Pendeta Noldi Sakul Metusala, biarlah ketika mereka akan membagikan informasi, mereka akan dituntun oleh terang sorga, sehingga informasi yang dibagikan berguna untuk membuat keluarga-keluarga Kristen bahagia di dunia ini, dan tentunya akan bersiap menyambut Tuhan dan hidup dalam kerajaan sorga. Berkati semua kru yang bertugas, berkati semua sahabat Kapas yang bergabung dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Pendeta dan Ibu, kita sudah sering mendengar bahkan membahas tentang yang namanya pernikahan. Nah sebenarnya apa sih definisi dari menikah itu sendiri? Silakan. Ya, silakan. Oke, Ya, saya dulu ya. Secara simpel, ya, pernikahan itu adalah pengikatan janji dari seorang wanita dan seorang pria yang sudah dewasa, Ya. yang diakui secara sah ya. oleh hukum dan agama. Baik. Ya, itu jawaban saya Simpel secara ya, yang simpel. simpel. Baik. Mungkin ada jawaban yang lebih Silakan. Nah, saya baca di lengkap. sini dari sisi undang-undang perkawinan. Baik.
Itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baik. Ada juga komentar dari Duval Miller yang berkata bahwa itu adalah pengakuan secara sosial bagi pasangan yang mengikat janji suci dan secara sah sudah dapat melakukan hubungan seksual, melakukan pengasuhan anak dan membangun peran suami istri. Iya. Nah, saya ambil dari firman Tuhan. Baik. Nah, artinya kita langsung pada firman Tuhan Ya. nanti. Supaya sederhana saja. Ya. Orang boleh uraikan apa arti pernikahan. Pernikahan. Ini dan lain sebagainya, ini semua ya. Tapi ini definisinya ya. Kejadian 2 ayat 24. Itulah definisi pernikahan. Ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Baik. Singkat bahasa hari-hari ya. Pernikahan adalah suatu komitmen Ya. secara pribadi antara suami dan istri untuk setuju menjadi suami istri yang sah sesuai warisan suci pernikahan. Baik. Sesuai rencana Allah, keduanya meninggalkan orang tua lalu bersatu ya. Bersatu dan menjadi satu. Jadi itulah pernikahan. Ya. Dua insan yang berbeda melekat menjadi satu. Sehingga ini bukan lagi suami istri, tapi sama itu satu adanya. Baik. Itu bahasa bebas yang saya mau Ya. sampaikan. Jadi penyatuan ya. Betul. Penyatuan dua insan jadi satu. Jadi bicara suami istri, dua satu itu. Iya. Ya. Tidak ada beda. Suami istri satu adanya. Sumber satu kok. Ya. Tapi yang saya tangkap adalah juga yang sudah cukup dewasa. Dewasa. Iya. Ya. Untuk memasuki hubungan yang penuh dengan komitmen tadi ya, komitmen. termasuk di dalam hal seksual. Terima Betul. kasih Pendeta Ya. Noli Sakur dan Ibu Ya. Shana. Ya. Dan sesuai dengan topik kita malam hari ini, Ya. keputusan yang tepat. Mengapa penting untuk seseorang itu membuat keputusan yang tepat, khususnya di dalam memutuskan untuk menikahi seseorang? Silakan. Oke, saya dulu ya. Ya. Itu mengambil keputusannya tepat untuk menentukan masa depan keluarga mereka. Mau bahagia, Ya. itu tujuan ya. Ya. Mau damai, sukacita, ya harus tepat. Ya. Kalau tidak akan menemukan kebahagiaan itu. Malah penderitaan demi penderitaan yang mereka akan alami. Oleh sebab itu mengambil keputusan harus tepat. Ya. Kenapa harus tepat? Oleh karena ini bukan hanya seperti membalikan telapak tangan. Betul. Nah, ini kok cuma untuk, Ada proses. ini hanya untuk 1 hari Ya. atau 1 minggu, seumur hidup. Amin. Kalau seumur hidup harus keputusan yang tepat supaya tidak menyesal. Betul. Harus tepat supaya nak bilang, aduh salah pilih. Itu persoalan sekarang ini. Ya. Kenapa orang bercerai? Tidak tepat dia pilih. Tidak tepat, betul. Orang salah paham atau dan lain-lain. Oleh karena mengambil keputusan yang tidak tepat. Jadi harus tepat sasaran supaya tidak ada penyesalan. Dan itu panjang dia punya gumulan. Ya. Memerlukan kebulatan tekad, Kesiapan. kesiapan fisik, mental, sosial, emosi, ekonomi, Ya. dan lain-lain. Semua Betul. aspek tergabung Aspek, di sana. ya. Baik, terima kasih penetaran Ibu. Kalau tadi sudah ada sempat disebutkan hal-hal yang buruk jika mengambil keputusan yang Yang tidak salah. tepat. Penderitaan. Nah, betul. Penderitaan. Nah, apalagi dampak-dampak negatif jika Iya. kita membuat keputusan yang salah atau keputusan yang tidak tepat. Iya, betul sekali. Dampak negatif itu banyak. Ya, Akan terjadi pertengkaran. Baik. Ya. Baku marah. baku Ya, marah. baku marah. Bisa terjadi tidak bisa mengendalikan emosi, ya, sehingga bisa terjadi KDRT, Ya. kekerasan dalam rumah tangga, dan itu banyak kali terjadi karena salah, Betul. tidak tepat mengambil keputusan. Keputusan. Banyak lagi, mungkin tidak ada persiapan-persiapan yang lain, baik bidang pekerjaan, Ya. ya tidak menentu,
ataupun tempat tinggal belum ada. Jadi persiapan-persiapan itu sepele, tetapi kalau tidak ada persiapan, dampaknya sangat negatif dan buruk, tidak ada kebahagiaan nanti, hanya penderitaan. Betul, betul. Ada yang perlu ditambahkan mungkin? Jadi itu persiapan luas, Ya. Ya, fisik. ya. Ada orang baru 13 tahun semua kawin. Fisik mesti matang, ya siap fisik dulu. Sehat, Ya. Ya. Jangan ada faktor, ada penyakit bawaan, Penyakit. lalu menikah menyesal karena ada penyakit bawaan. Jadi sebelum maju cek semua, Ya. Betul. ada kesiapan fisik apa saja Harus sehat. harus sehat, kesiapan mental, apakah ada siap ini semua piara orang pe anak ini, orang pe anak bertanggung jawab, Betul. siap ekonomi, mana uang. Ada pendidikan, so kerja apa ini, dan lain-lain. Mesti siap segala segi. Segala Siap. segi, ya. Semua aspek disiapkan. Ya. Sebab berarti kalau tidak siap, memang itu dampaknya akan memang betul jadi rusak nyata. nanti Ya. rusaknya. Itu jadi alasan kalau sekawin, jadi alasan salah satu untuk bercerai. Cerai ya. Ya. Dampak paling buruk itu ya, Iya, pendeta. iya. Baik. Dampak paling buruk, Ya. betul sekali. Baik, puji Tuhan sejauh ini kita sudah mendiskusikan tentang definisi menikah, mengapa membuat keputusan yang tepat itu harus bagi seseorang, Sangat penting. dan yang kemudian kita telah membahas sedikit tentang dampak negatif, kalau kita membuat keputusan yang tidak tepat Ya. atau salah. Baik, Pendeta Nuldi Sakul dan Ibu, Ya. kita akan jeda sejenak. Ya. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang keputusan yang tepat. Ya. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan diskusi kita tentang membuat keputusan yang tepat. Baik, Pendeta dan Ibu, mengapa pria dan wanita itu sering membuat keputusan yang tidak tepat ketika memutuskan untuk menikah? Akhirnya, ujung-ujungnya timbul penyesalan karena menikahi orang yang salah. Kenapa? Silakan. Banyak faktornya. Ya, Ya, Mungkin saya bisa pertama, silakan. terburu-buru, terlalu cepat ambil keputusan, Ya. belum saling mengenal satu dengan yang lain dengan baik, Betul. bagaimana karakter pasangan masing-masing. Ya. Kemudian menyenangkan mama dan papa. Oh, angko boleh kawin, boleh supaya mama dan papa masih mau lihat kamu masuk dalam pernikahan. Atau ketemu teman, selamat baku dapa, apa kabar? Mana pasanganmu? Jadi didorong oleh orang lain atau keluarga yang lain. Mungkin itu keputusan yang belum tepat untuk mengambil keputusan menikah. Belum siap. Tidak siap baik secara fisik, moral dan segala, pokoknya dia belum siap, hanya terdorong oleh faktor-faktor lain. Baik, Tidak dari hati nuraninya sendiri. betul. Seperti itu. Baik. Mungkin ada tambahan? Jadi pikir baik-baik, apalagi orang-orang muda yang calon mau berumah tangga. Ya, Berumah tangga itu adalah suatu sekolah yang tidak pernah tamat. betul. Iya. Suatu pendidikan yang tidak pernah mendapat ijazah. Ya, Tidak pernah, oh ini so wisuda, sukses di rumah tangga, ini tidak ada. Itu adalah pendidikan seumur hidup. ya, Karena seumur hidup mesti pikir matang. Ya. benar. Jangan cuma dari orang tua paksakan, tapi harus dasarkan dari pribadi, sudah matang, bukan karena emosi. ya. Dan jangan lupa, banyak orang mau kawin cuma karena emosi. Oh dia gagah, cantik dia, itu emosi itu. Jadi harus matang oleh karena di balik itu banyak risiko. Banyak risiko. Karena Anda akan bersama dengan istri atau suami selama Seumur hidup. 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun,
tiap hari kangkung. Yang sama, nggak boleh diganti kalau sopas tiu. Harus jadi karena itu tiap hari orang yang sama, maka memerlukan suatu pemikiran yang matang. Mesti pikir baik-baik dan jelas, bukan karena emosi. Sampai banyak orang kawin buru-buru cuma dasarkan cinta monyet. Ya. Oh, so aku sayang orang, so ini kawin tidak matang. Jadi pertama, pikirkan secara matang. Apakah saya sudah siap? Siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di bahtera rumah tangga mengarungi lautan yang luas itu. Itu harus ingat baik-baik. Kesiapan mental, kesiapan moral, kesiapan tubuh, kesiapan ekonomi, kesiapan sosial, semua harus siap, pikiran semua harus siap, baru boleh ambil keputusan untuk berumah tangga. Baik. Ya. Pendeta Noldi Sakul mungkin dalam pengalaman di pelayanan ya sebagai pendeta, apakah pernah menghadapi situasi di mana ternyata orang ini membuat keputusan yang tidak tepat dalam menikah? Dulu tahun 90-an, kami dalam pelayanan datang satu pasang. Ya. Ini wanita ini berumur 14 tahun. Dan ini cowok ini baru umur 16 tahun. Dua-dua di bawah umur. Sangat mudah. Aturan pemerintah kalau di bawah umur mesti izin orang tua, izin bupati. Kamu mesti izin ini. Sudah om, so ada semua ini. Nggak boleh tunda. So tamat, SMP kelas 3 tuh perempuan. Laki-laki SMA kelas 2. Nggak boleh tunda. Oh begini om pendeta. Orang sebuku sayang. Sobat tunangan 2 tahun. SMP kelas 2 sebut tunangan. Kan, om torang so ini boleh dibendung, so ini torang so mesti kawin, torang so sayang sekali buku sayang torang, so ini boleh larang torang nak mau kawin. Jadi, oke ini, ya sudah. Singkat cerita, saya coba usahakan supaya mereka tunda sampai tamu baru. Oh om so ini boleh, so mesti kawin, saudara-saudara semua. Terpaksa ya, apa boleh buat, saya berkati mereka. Saya berkati doakan sekiranya Tuhan berkati kawan semua. Singkat cerita, saya sudah hampir 3 bulan mereka menikah. Ini wanita datang ke rumah kami, om pendeta, meminta itu kopi akte perkawinan. Kenapa? Orang sudah berpisah. Itu kuat ngana. Taso bilang, sekarang semua nyasal. Aduh, ini semua cerai. Nah itu, mana apa itu? Solari. Mau itu solari. Kenapa? Tidak matang. Berdasar emosi untuk keputusan. Bukan kan, cuma kawin karena mungkin karena dorongan seksual. Kawin karena dorongan kecantikan. Karena kegantengan. Itu nomor akhir itu. Tidak matang untuk ambil keputusan. Jadi anak-anak muda semua matanglah berpikir sebelum mengambil langkah untuk berumah tangga. Amin. Amin. Jadi alasan-alasan menikah seperti apa yang harus dihindari? Karena mungkin ada orang, saya harus cepat menikah karena ada alasan ini. Alasan apa kira-kira yang pendeta dan ibu boleh berikan, itu harus dihindari. Silakan. Belum siap? Ya. Salah satu contoh ya, mungkin pekerjaan dari pasangan pria. Masih tinggal di rumah mama dan papa. Kalau semua kawin, kan mesti keluar dari rumah mama dan papa. Nah, masalah mertua nanti, apakah dia sudah siap? Kalau dia tidak bersedia menyiapkan satu tempat tinggal untuk mereka masa depan, bisa jadi satu masalah dalam keluarga mereka. Saya rasa banyak juga masalah-masalah yang akan timbul seperti itu. Jadi pikirkan, apakah suami Anda sudah punya pekerjaan? Ataupun lebih bagus juga, istri juga calon suami, ada punya pekerjaan, calon. Ya, itu penting dipikirkan. Dan berikut, apakah dia sudah terampil menjadi suami atau istri? Ada orang bilang ini belum tahu masak sudah punya semua kawin. Hele baking bubur angus. Artinya perlu ada keterampilan bagi istri, keterampilan untuk siap berumah tangga. Suami juga bertanggung jawab, ya, lahir batin bertanggung jawab karena dialah yang mengatur nafkah sehari-hari. Jadi ekonomi itu harus dipikirkan baik-baik. Ekonomi, karena itu adalah dasar. Jangan kita berumah tangga belum ada doi, belum ada dasar hidup. Mama minta rica, minta beras, bawang, tomat, minyak. Mama ini baju ini. Hei, gimana ngundi ini? So kami semua minta bawang, rica, tomat minta orang tua. Jadi ini cuma
Sederhana tapi penting. Matang, apakah Anda siap atau tidak? Banyak faktor, banyak faktor. Pendidikan, mental, faktor semua, ekonomi semua harus matang. Baru ambil keputusan supaya Anda tidak menyesal. Iya. Baik. Saya boleh tambahkan Silakan. penerimaan keluarga, Ya. agama, adat istiadat, ya, kebudayaan, Latar belakang dari itu. Itu juga harus dipelajari supaya ada kebersamaan. Kalau tidak akan jadi satu masalah dalam keluarga nanti. Baik. Berbeda kebudayaan dan lain sebagainya. Ataupun diskusikan pekerjaan. Wanita kerja, pria kerja, apa aman di rumah tangga? Atau mungkin calon suami katakan, mama nggak usah kerja, di rumah saja. Itu harus didiskusikan, disiapkan supaya manakala menikah tidak lagi pikir-pikir itu kita kok enak kerja atau lain-lain sebagainya berupa alasan-alasan, itu juga harus didiskusikan. Bagus, ya. Saya jadi penasaran dengan apa yang Ibu Pendeta katakan tadi ya, tentang kecocokan persiapan ini. Berapa lama seharusnya? Apakah butuh Durasinya ya, durasi Berapa 3 tahun ya? 4 tahun? Ya. Atau singkat saja sudah bisa? Di New York diadakan survei. Ya. Keluarga atau pasangan suami istri yang paling bahagia, ini mereka katakan ya, Ya. adalah yang suami istri yang minimal adakan pertunangan, Ya. berpacaran Berpacaran. 8 tahun. Wah, Minimal. Itu survei. Ya, betul. Dikumpul 100 pasangan, lalu adakan angket, tanya jawab. Mereka dapati yang paling bahagia di antara 100 pasangan adalah orang yang berpacaran paling kurang 8 tahun. Nah, kami berdua kasus khusus. ya. kenapa Kami Pendeta? ketemu, waktu ketemu, ya terus terang kami ketemu di Bendi. Waktu ketemu gereja. di gereja dulu baru di Bendi. Nah, ketemu di gereja sore-sore sahabat, lalu kami singkat ini semua kilat, semua kilat. Lalu naik Bendi kami antar dia di rumah. Bendi lalu, ini kuda ya? Kuda, Dokar. Itu saya langsung tanya sama dia, langsung saya mau kawin dengan kamu. Oh pendeta, jangan langsung kawin. Saya mau kiamat, cepat-cepat jawab sekarang. Tapi maaf, Singkat masih ada 2 minggu. Kami kasus Ya. khusus. Ya. Ada 2 minggu, Kita 3 puasa, hari. kita puasa. Kita langsung menikah. Cuma berpacaran 2 minggu 3 hari langsung menikah. Itu kasus khusus. Ya. Jadi kami nanti sekolah kelakuan tinggal laku waktu sekali ke sekolah. Oh begini. Jadi begini. Memang bagus juga Depend, survei 8 tahun, tapi tergantung. Ya. Tergantung kita punya sikap. Kami paling cepat kilat khusus. Kilat nggak sebarang belum tahu ada kelakuan nanti itu urusan berikut itu. Jadi maksud kami ada tergantung kepribadian. Betul. Tergantung kita punya sikap, bagaimana kita mau atur hidup di rumah tangga itu untuk menggembleng keluarga, membina keluarga dengan sopan dan nasihat Tuhan. Ya banyak faktor sebenarnya. Baik. Jadi persiapan penting juga, sikap diri itu penting ya. Ya. Kira-kira rahasianya apa? Pendeta? Waktu pernikahan ini tadi katanya secepat Kilat. Dia berpuasa. khusus. Ya. Minta tanda tentunya dari Ya, saya berdoa dan berpuasa tiap sabat, 2 sabat itu dia. Ya. Dan mendapat jawaban, oke. Baik. Ya, karena memang terus terang saja ya, Ya. doa saya untuk mendapatkan pasangan seorang gembala. Oh, oke, That's itu it. sudah pendeta ya. Dan saya rasa jalan Tuhan, bukan saya rasa, saya rasa pastikan jalan Tuhan. Sebab Itu begini, juga inisiatif sebelum Tuhan. kami ya. menikah, saya juga pernah mengalami satu kesusahan atau pernah stres. Mungkin langka, jarang terjadi, tapi saya sudah alami itu. Sudah disiapkan Wedding. baju pengantin, sudah siap. Baik. Orang tua Undangan. sudah siapkan makanan dan semua untuk pesta nikah. Undangan sudah dicetak. Wow. Untung belum diedarkan. Semua sudah siap. Tinggal 2 minggu. Ya. Lalu tidak jadi. Waktu tidak jadi, saya stres. Kenapa ini? Ternyata jalan-jalan Tuhan supaya ketemu dengan orang ini. Betul. Jadi Baik, ya. buat saya pernikahan itu juga satu inisiatif Tuhan Betul. untuk mempertemukan 2 insan yang berbeda, Ya. tapi disetujui oleh Tuhan. Baik.
untuk saling mempelajari setiap hari kan kita ada firman Tuhan, Betul. ada doa setiap saat. Betul. Itu yang membuat kita bisa kerjasama, Bisa bertahan. dapat bekerja sama dan bertahan. Baik, puji Tuhan diberkati sampai sudah opa-oma. Oma-oma. God has provided. Betul. Baik, puji Tuhan, terima kasih Pendeta Noldi Sakul dan Ibu yang sudah membagikan informasi yang sangat penting. Dan sahabat Kapas, kami akan kembali setelah jeda yang berikut. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengkonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Dan di segmen ini nantinya kami akan memberikan kesempatan kepada sahabat Kapas yang sudah bergabung bersama kami melalui platform Google Meet. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menanyakan secara langsung, kemudian akan dijawab oleh narasumber kita. Betul sekali, Febriani. Dan pertanyaan pertama di segmen yang terakhir ini, Pendeta Noldi Sakul dan Ibu, apa dan siapa sajakah yang dapat menolong kita untuk membuat keputusan yang tepat saat akan memilih pasangan kita? Ya. Silakan. Silakan. Pertama, yang paling utama adalah tanyakan Tuhan. Ya, Karena Tuhan yang mengetahui awal akhir kita punya rumah tangga. betul. Dialah kita punya mentor, kita punya kapten, Ya, kita punya pilot yang membawa kita kepada bahtera rumah tangga yang bahagia. Berikut mungkin, ya bukan mungkin, tanyakan kepada sahabat yang kita percaya. Tanya kepada orang yang lebih tua ya, dan orang tua, betul. para tua-tua gereja, dan lebih khusus tanyakan pada pendeta. Nah, biasa di gereja atau di jemaat ada penyuluhan pranikah. Ya, Nah, pendeta akan bahas Pembekalan. pembekalan paling kurang 6 kali Persiapan. berjumpa, persiapan bagaimana menyiapkan hal-hal yang disiapkan untuk memasuki rumah tangga. Antaranya ada banyak faktor, antaranya harus Siap, pelajari tabiat atau temperamen dua pihak. Ada melankoli, ada kolerik, ada Sanguin. plekmatik, ada sanguin. Ada orang yang sifatnya pemarah, periang, tenang, pemurung. Jangan lupa ini, harus ingat. Temperamen ya itu berbeda. Kalau pemarah dengan pemarah menikah, ini neraka di rumah tangga. Kalau melankoli dan melankoli dua-dua orang pemurung menikah, ini rumah tangga murung. Dan sebaliknya. Dan jangan lupa, perkawinan atau pernikahan tidak merubah temperamen. Oh, kalau dia suka kawin, semua baik-baik. Pak itu, itu prinsip. Perkawinan tak merubah temperamen. Ya. Kecuali kuasa roh suci. Karena itu perlu pelajari tingkah laku pasangan Anda. Nah, bagaimana? Sesuaikan dengan apa? Dengan kehidupan di rumah tangga itu. Dan banyak hal lagi. Jadi pendeta harus dihubungi untuk memberikan penyuluhan pranikah, pembekalan apa yang dibuat persiapan rumah tangga supaya tidak ada musibah di depan nanti. baik. Betul. Kira-kira itu gambaran. Jadi itu tadi, apa dan siapa saja yang bisa menolong Ya. untuk membuat Oke. keputusan Ya. yang tepat. Nah, kalau begitu sekarang pertanyaan yang sangat penting untuk saya tanyakan. Apa yang dikatakan Alkitab dan Roh Nubuat tentang membuat keputusan yang tepat untuk menikah? Roh Silakan. buat mungkin ada Ya. pendapat dari Roh. Ya, Ron Ward berkata begini. Dalam rumah tangga Advent, Ya, hamba Tuhan mengatakan begini. Kalau sudah sebelum menikah, harus pertimbangkan baik-baik. Lebih baik Anda putuskan tidak jadi menikah sebelum kawin, daripada kawin lalu mau cerai. Kalau sudah kawin, kata Roh Nubuat, itu baju Anda sudah pakai. ya, Biar baju itu tinggal tambal sulam. Tambal sulam, pakai baju itu. Karena Anda sudah bertekad, itu baju Anda pakai seumur hidup. Karena itu, sebelum menikah,
harus pikir baik-baik. Kalau ada hal yang tidak matang, lebih baik tidak daripada ya, tapi akhirnya ambruk rumah tangga. Jadi masih lebih mendingan sekarang ini katakan tidak, oleh karena hal yang lain yang belum diatasi, daripada mau maju dengan buru-buru dengan tidak pikir matang. Tapi jangan lupa, no one is perfect. Anda tak pernah menikah kalau mau cari yang sempurna. Itu juga perlu dipertimbangkan. Ya. Ada teman kami sampai dia meninggal umur 60 tahun enggak berumah tangga karena dia bilang saya mesti dapat istri yang pintar, yang kaya, yang rendah hati, jago piano, semua. Enggak ada, no one is perfect. Jadi cari yang sepadan sesuai dengan level yang Anda sudah pelajari. Baik. Oke. Saya bisa tambahkan dalam perjanjian lama, dalam buku Mazmur 128 dengan perikop berkat atas rumah tangga. Dikatakan seperti ini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Nah itu, kalau kita di dalam rumah tangga itu, kita selalu mengundang Tuhan ada di dalam rumah tangga sini, atau siapa saja, mungkin suami akan menampar istri, oh ada Tuhan, tidak jadi. Dikatakan memang berbahagia kalau orang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi dia memang bekerja keras, bekerja sama dan lain sebagainya untuk kebahagiaan rumah tangga yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, sehat, bahagia, damai, sukacita ya di dalam keluarga. Kemudian anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Ya, hasil pohon zaitun ini adalah minyak zaitun yang menyembuhkan. Betul. Artinya kalau ada luka-luka dalam keluarga, sembuh oleh peranan anak-anak yang berbahagia. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Amen. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, itu yang boleh kita dapatkan dalam Alkitab dan Roh Nubuat. Perjanjian lama. Perjanjian baru mungkin Efesus 5 ayat 23 kita bisa baca di sana seterusnya. Baik, puji Tuhan untuk informasi yang sangat penting yang sudah membekali, mengedukasi kita semua, khususnya sahabat Kapas yang bergabung dengan kita saat ini. Baik. Dan saat ini kami memberikan kesempatan kepada Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui platform Google Meet. Jika Anda sudah bergabung dan ingin menyampaikan pertanyaan, silakan raise hand, kemudian mengaktifkan kamera dan menyampaikan pertanyaan Anda. Apa sudah ada yang bergabung dengan kami? Operator akan mempersilakan Anda ya. Baik. Oke, selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Selamat malam. Dengan Kevin di Air Madidi. Baik. Kevin ya di Air Madidi. Iya, silakan pertanyaannya. Oke, siap. Pendeta, boleh. Pertanyaan saya adalah dalam keadaan seperti apa seseorang mengambil keputusan yang tepat untuk menikah, Pendeta? Dalam keadaan seperti apa? Dalam keadaan seperti apa? Sadar atau tidak sadar? Terima kasih Kevin ya. Silakan Pendeta dan Ibu. Jangan dalam keadaan mabuk atau pingsan atau setengah mati. Jadi dalam keadaan siuman, sadar dan siap betul. Matang betul. Jadi pastikan bahwa Anda itu sama dengan mobil. Sebelum Anda berangkat, cek olinya, cek bensinnya, semua dicek, ban dan semua. Kalau ada yang kurang, jangan berangkat, celaka di jalan. Jadi harus cek anginnya, cek semua dan siap. Jadi itu untuk maju harus periksa semua, kesiapan semua pihak. Apakah Anda sudah siap maju atau tidak? Karena ini adalah menentukan nasib Anda di masa mendatang. Jadi dalam keadaan apa untuk ambil keputusan? Dalam keadaan Anda sudah siap, ready to go, itulah tanda Anda boleh pergi, boleh berangkat ambil keputusan.
Bagaimana ready itu? Semua ready. Ya, fisik, mental, emosi, ekonomi, siap, ready untuk maju. Ya. Jadi hanya orang yang sadar ya yang bisa buat persiapan ya. Pasti. Jangan orang yang mabuk. Kalau mabuk cinta Mabuk gimana? cinta, itu bahaya. Oh bahaya juga ini ya, Iya, bahaya. mabuk cinta ya. Padahal full of love. Ya. Ada mungkin yang ingin ditambahkan Ibu? Ya, kasih yang sejati itu yang mendorong. Kasih, jadi kita juga harus tekankan pada pasangan yang akan menikah bahwa sebagaimana kita ditebus, diciptakan dan ditebus oleh Yesus. Maka kita juga dalam rumah tangga supaya tetap bahagia, kita dikenal, diterima dengan penuh kasih sayang dari pasangan kita supaya dapat memperoleh damai sukacita dalam keluarga. Oke, Baik. Tambahkan juga, Silakan. dalam keadaan normal, saya tidak abakas dari semua faktor. Satu saja, Ya. siapkan, pastikan bahwa Anda mengasihinya. Karena kasih itu adalah dasar utama dari segala sesuatu. Ya. Betul. Walaupun ada yang kurang ke depan nanti. Ya. Kalau Anda sayang betul sama dia, Anda kasih betul. Anda bilang no problem itu. I love you. Baik. Jadi apakah ada blanket or no blanket? Ada uang atau tidak? Ada beras atau tidak? Don't worry, I love you. Karena kasih itu melupakan segala-galanya. Jadi dasar kasih, siap mental, hati harus siap bahwa Anda benar-benar mencintainya. Itu membungkus segala sesuatu yang kurang. Betul. Kasih kepada pasanganmu. Baik. Baik. Cinta betul. Baik, terima kasih pendeta dan Ibu ya. Ya. Bapak Kevin ya, sudah terjawab ya. Ya, terima kasih pendeta, terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung Terima dan kasih. menyampaikan pertanyaan. Baik, kalau Masih sudah ada? tidak ada lagi ya. Oh, sudah tidak ada lagi. Ya, karena waktu kita juga sangat terbatas pada Betul. malam hari ini. Ya. Maka kita tiba di pertanyaan terakhir. Silakan, Febrian. Iya, Pendeta Sakul dan Ibu, apakah ada tips yang bisa kita lakukan untuk membuat keputusan yang tepat untuk menikah? Nah, silakan. Mungkin Ada sekaligus dengan tips-tipsnya? sekaligus dengan closing Tip statement. untuk menikah harus ada bibit yang mantap. Harus ada bebet dan bobot. Bibit itu adalah faktor genetik. Ya, supaya tidak menyesal. Kelangsungan keturunan. Adalah bagaimana Anda pelajari, bagaimana kelangsungan keturunan Anda di masa depan. Ya. Bebet adalah kualitas lahir batin. Ya. Kualitas lahir batin dan bobot adalah memiliki visi dan misi tujuan dalam berumah tangga. Terakhir saya kunci di sini. Ini kesimpulan. Ya. Saya tutup sini adalah Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan. Ini kembali anak-anak muda semua. Ini dasar. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Ya. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sia-sialah penyuluhan pranikah. Betul. Sia-sialah bertunangan 10 tahun. Ya. Sia-sialah kekayaan Anda dan semua. Sia-sia. Oleh karena memang ini penting. Semua penting. Tapi kalau Tuhan tidak jadi dasar rumah tangga itu, maka semua usaha sia-sia. Karena itu dasar utama. Kasihilah akan sesamamu manusia. Kasihilah calonmu. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu dasar memperkokoh ikatan suami istri dalam rumah tangga untuk maju di lautan lepas, di batas rumah tangga. Oleh karena kasih dan Tuhan adalah dasar di rumah tangga. Amin. Amin, amin. Baik. Tuhan ya. Puji Tuhan untuk semua informasi yang sangat memberkati kita pada malam hari ini. Ya. Dan saya percaya Pendeta Noldi Sakul dan Ibu, sahabat-sahabat Kapas juga sangat terberkati ketika mereka mendengarkan informasi dan pembekalan melalui program Kapas pada malam hari ini. Ya. Dan untuk menutup diskusi kita, bolehkah Pendeta Sakul mendoakan kita semua? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, puji Tuhan pada malam ini, kami boleh mengikuti program Kapas lewat Cornelius Media. Kami berterima kasih waktu yang berharga pada malam ini. Boleh mendengarkan dan boleh mengikuti diskusi keluarga bahagia. Bagaimana kami menjadi atau memperoleh pasangan yang tepat dan mengambil
keputusan yang tepat untuk berumah tangga. Tuhan, kami doakan kepada anak-anak muda kami yang tersebar di mana saja, para penonton, pemirsa pada malam ini. Biarlah semua kami oleh kuasa-Mu saja, oleh kuasa Roh Suci, pimpinan Tuhan, kami masing-masing boleh, kepada anak-anak muda kami boleh memikirkan, menimbang, mengambil keputusan yang tepat untuk berumah tangga sebelum terjadi penyesalan nanti. Kami doakan Tuhan semua kami, biarlah anak-anak muda kami, Tuhan gunakan sebagai alat Tuhan yang ampuh untuk memperkokoh kehidupan di rumah tangga, kehidupan anak-anak muda, kehidupan masyarakat dan jemaat Tuhan ke depan nanti. Lebih dari itu, bahwa semua kami boleh siapkan diri kami untuk hari Allah yang besar. Tuhan, terima kasih pimpin acara pada malam ini semua kami, pendengar, pemirsa, bahkan Cornelius Media, semua pimpinan dan staf yang ada. Biarlah semua kami dalam Tuhan senantiasa saling mendoakan, saling menguatkan dalam hidup berumah tangga, maupun mau berumah tangga. Beri kami kuasa surga agar mampu oleh kuasa-Mu mengambil keputusan yang tepat untuk memasuki rumah tangga yang baru. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, Ya. sekali lagi terima kasih kepada Terima kasih Pendeta banyak. Noli dan Ibu yang sudah membagikan informasi yang sangat berguna bagi kami Betul. semua, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Luar biasa. Dan doa kami adalah Tuhan Yesus akan selalu memberkati Amin. Pendeta dan Ibu dalam Amin. masa tua, Amin. opa dan oma, di mana saja Tuhan utus untuk pergi dan berada. Tetap melayani ya. Pastinya. Amin. Ya, dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita pada malam ini. Dan jika sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share YouTube channel Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada hari dan jam yang sama minggu depan. Ya, dan tetap di channel ini karena setelah ini kita masih akan menyaksikan program menarik lain dari Cornelius Media, yaitu Live in Fullness to Eternity. Dan besok malam Anda tetap diundang untuk menyaksikan program Teduh dan Bes. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama kita bahagia bersama. dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Sakul Metusala. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam Kapas. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama dengan kami di program Live in Fullness to Eternity. Dan sangat senang saya Pendeta Felix Gosal dapat menemani Anda kembali pada program ini. Pada program ini kita akan melihat diskusi seputar kajian kesehatan dan pola hidup sehat bagi Anda dan keluarga Anda. Dan pada malam hari ini kita memiliki topik yang sangat menarik, yaitu penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner masih berada pada urutan pertama dari penyakit yang paling mematikan. Dan selain penyakit ini disebabkan oleh karena gaya hidup, penyakit ini juga memiliki resiko bawaan. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui penyakit ini dengan baik dalam lingkungan keluarga kita. Oleh karena itu pada saat ini untuk membahas topik yang menarik ini, malam hari ini kami telah mengundang seorang narasumber dan beliau adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan sebagai dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado pada tahun 2004 silam. Dan kemudian beliau mengambil spesialis jantung dan pembuluh darah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 2013. Selain itu juga, beliau telah menyelesaikan konsultan kardiologi intervensi pada tahun 2015
dan pelatihan-pelatihan seperti crash program vaskular dan CT scan jantung, kemudian juga pemasangan pacu jantung permanen. Beliau saat ini juga adalah seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, Manado. Dan tanpa berlama-lama, mari kita sapa narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Edmond Jim. Selamat malam, dokter. Ya, selamat malam Pendeta Felix dan selamat malam saudara-saudara. Apa kabar, dokter? Kabar sehat. Ya, saya melihat peningkatan Omikron di akhir-akhir ya. Akhir-akhir ini bagaimana kesibukan dokter sebagai seorang tenaga medis? Ya, memang pada minggu-minggu terakhir ini peningkatan jumlah kasus COVID itu sangat meningkat ya. Dalam 24 jam kemarin saya dari laporan yang ada itu mencapai 55.000 pasien baru dalam 24 jam ya. Jadi kita harus sangat waspada. Makanya sekarang ini kita talkshow juga dalam menggunakan prokes ya. Prokes ya. Iya. Ya, oleh karena itu pasti tentu dokter sangat sibuk dan kami sangat menghargai itu. Terima kasih sudah menyiapkan waktu untuk memenuhi undangan kami di Cornelius Media. Terima kasih. Dan pemirsa sekalian, sebelum kita akan lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini, kita akan memulaikan dengan doa. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami datang menghampiri tahta hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan hati, menyadari kelemahan kami sebagai manusia berdosa. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh menikmati berkat rohani lewat pembahasan kesehatan bersama dengan Dr. Edmond Jim. Berkati kiranya dokter dalam penyampaian pada malam hari ini, lebih khusus dalam mendalami tentang penyakit jantung koroner. Kiranya Tuhan akan memberikan kami hikmat untuk memahami, tetapi juga hikmat untuk melakukan apa yang terbaik bagi tubuh kami. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan baik dok, kita akan break sejenak. Dan sahabat live jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kami akan kembali bersama dengan Dr. Edmond. Kembali lagi bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan langsung saja kita pergi ke narasumber kita malam hari ini, Dr. Edmond Jim. Ya, sehubungan dengan materi yang akan kita saksikan bersama pada malam hari ini, yaitu penyakit jantung koroner ya. Ya. Apa yang akan dokter bagikan kepada pemirsa sekalian? Kami persilakan. Oke, baik Pendeta. Selamat malam saudara-saudara. Pada malam hari ini kita akan sharing ya tentang penyakit jantung koroner. Kenapa kita perlu untuk mempelajari penyakit jantung koroner? Karena seperti yang Pendeta Felix tadi sampaikan bahwa penyakit jantung koroner masih menyebabkan penyakit kematian nomor 1 di seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Kemudian penyakit jantung koroner juga ini terjadinya ada yang bersifat serangan jantung ya. Jadi tiba-tiba sehat-sehat, tiba-tiba serangan jantung. Jadi kita perlu mengetahui tentang bagaimana kita mau mencegah dan gejala-gejalanya seperti apa. Oke. Nah, seperti kita ketahui bersama, penyakit jantung koroner ini dia terjadi di dalam jantung. Jantung itu posisinya di dada bagian tengah cenderung ke kiri. Itu posisi dari jantung kita dan besarnya seperti kepala tangan kita. Jadi jantung itu bersifat bertugas sebagai pompa, ya, jadi dia berdenyut untuk memompa darah dari kepala sampai di kaki. Jadi dia memberi makan seluruh tubuh kita. Dan penyakit jantung koroner ini terjadi apa? Penyempitan di dalam pembuluh darah jantung. Jadi jantung berpompa sebagai pompa,
untuk memompa darah ke tubuh kita, dan yang memberi makan ke jantung itu namanya pembuluh darah koroner. Jadi bila terjadi penyempitan dalam pembuluh darah koroner, itu kita sebut dengan penyakit jantung koroner. Oke. Kemudian ini kita lihat dari data yang ada, bahwa dari data yang ada penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor 1 di seluruh dunia. Ini data dari WHO, dikatakan bahwa 31% kematian global itu berhubungan dengan penyakit jantung. Ini data-data yang ada, kita lihat bersama dari dunia WHO dan juga dari Indonesia. Dikatakan bahwa kematian dari penyakit jantung ini di Indonesia pada tahun 2018 itu 15 dari 1000 orang di Indonesia itu menderita penyakit jantung koroner. Kita lihat, jantung sendiri secara struktur dia bertugas sebagai pompa. Nah, di dalam jantung sendiri secara struktur dia terdiri dari 4 ruangan ya. Kalau kita belajar di SMA itu ada bilik dan serambi. Jadi ada bilik kanan, serambi kanan. Jadi ada 4 ruangan di dalam jantung. Kemudian kita lihat pada gambar ini, kalau mau masuk kamar pasti ada pintu. Ya, kita sebut dengan nama katup jantung. Jadi jantung ada 4 ruangan, ada 4 katup jantung. Jadi jantung juga kita lihat pada gambar ini ada sirkuit listrik jantung. Ya, kemudian ada juga kita lihat di bagian luar ini ada pembuluh darah jantung atau arteri koroner. Dan semua dari struktur jantung ini bisa menyebabkan penyakit. Ya, jadi ada orang yang dinding jantungnya bocor, ada orang yang katup jantungnya bocor, ada orang juga yang menderita sirkuit listriknya bermasalah atau korsleting ya, bahasa awamnya korslet. Ada korsletnya nadinya jadi cepat, ada korslet nadinya jadi lambat. Kemudian yang topik kita pada hari ini ada yang pembuluh darah koroner jantung yang jadi masalah. Yang kita sebut dengan penyakit jantung koroner. Jadi sebetulnya penyakit jantung itu banyak sekali ya. Makanya kita dari pendidikan dokter umum itu langsung mengambil spesialis jantung karena jantung itu untuk dipelajari juga sangat luas. Nah, apa yang terjadi dengan penyakit jantung koroner? Jadi penyakit jantung koroner ini terjadinya penyempitan di dalam pembuluh darah koroner jantung. Ada yang bersifat secara mendadak atau terjadi serangan jantung di mana pembuluh darah jantung tiba-tiba dia punya sumbatan-sumbatan itu pecah sehingga tiba-tiba menutup dari seluruh pembuluh darah jantung. Sehingga kayak tanah longsor ya, tiba-tiba tertutup sama tuh jalan sehingga darah tidak bisa lewat. Ada juga penyakit jantung koroner yang bersifat menahun. Jadi dia terjadi penyempitan pelan-pelan, dari penyempitan sedikit, lama-lama makin besar penyempitannya, lama-lama bisa menutup seluruh dari pembuluh darah jantung. Jadi penyakit jantung koroner ada dua peristiwa, ada terjadi yang mendadak, ada yang terjadi yang menahun. Itu yang kita perlu ketahui. Nah, ini proses yang terjadinya penyakit jantung koroner, terjadi proses aterosklerosis. Kita lihat pada gambar yang pertama ini, pembuluh darah jantung yang sangat-sangat baik. Ya, pada saat kita baru lahir, usia muda, pembuluh darah jantung itu sangat-sangat baik, bersih, dan sangat elastis. Seperti itu orang beli selang air, kalau untuk siram bunga-bunga atau di taman, kalau beli selang baru, dia sangat elastis. Orang mau kasih lipa-lipa, dia tetap jadi bagus kalau kita lepas lagi ya. Tapi dengan proses aterosklerosis, pembuluh darah jantung itu mulai terjadi penumpukan, dari penyempitan ya. Dan dia penyempitannya bertahan begini, berjalan terus-menerus, bahkan sampai dapat menutup seluruh dari lumen dari pembuluh darah koroner. Gitu ya. Kita lihat ini, gambar ini juga bagaimana pembuluh darah kita lihat terjadi proses aterosklerosis dari yang bersih, mulus, lama-lama jadi penyempitan karena proses aterosklerosis. Kemudian dia bisa, kita lihat pada yang gambar terakhir ini, dia bisa pecah. Ya, dia bisa pecah menjadi serangan jantung. Bahkan pada fase yang lebih awal pun, walau penyempitan sekitar 10%, 20%, tapi karena satu peristiwa, plaknya bisa pecah, sehingga tiba-tiba jadi menutup ke seluruh pembuluh darah jantung. Ya, lumennya tiba-tiba tertutup secara mendadak. Kita sebut dengan serangan jantung.
Ini kita lihat ini, bagaimana itu serangan jantung. Dia bisa menutup ya, tiba-tiba terjadi bekuan darah dan akan menutup seluruh lumen dari pembuluh darah koroner. Ini kita lihat ya, penyakit-penyakit jantung yang ada. Dan faktor risiko dari penyakit jantung koroner yang paling utama itu, yang kita ketahui, yang bisa dimodifikasi ya, itu apa? Penyakit darah tinggi atau hipertensi, penyakit gula atau diabetes, ya, ada di white merokok, ada hipertensi, jadi kita harus hati-hati ya. Ada kolesterol juga, jadi kalau kita memiliki faktor risiko jantung yang kita bisa modifikasi, segera kita modifikasi. Jadi kalau hipertensi, kita kontrol, gula atau diabetes kita kontrol, kolesterol kita kontrol, kalau merokok kita hentikan. Supaya proses jadi aterosklerosis itu kita bisa memperlambat ya. Dan juga ada penyakit, ada faktor risiko yang tidak bisa dirubah. Seperti apa? Usia. Makin bertambah usia, risiko jadi penyakit jantung koroner itu ada. Jadi usia, jenis kelamin ya. Jadi jenis kelamin yang berpengaruh apa? Laki-laki. Jadi jenis kelamin kita tidak bisa rubah. Usia kita tidak bisa rubah. Ya. Dengan yang lain apa? Faktor risiko keluarga. Jadi faktor risiko keluarga kita harus tahu kalau kita punya orang tua punya histori penyakit jantung koroner, kita harus lebih waspada. Ya, itu kita harus, tapi kita tidak bisa rubah karena sudah kejadian ya. Oke, jadi penyakit jantung koroner itu banyak faktor yang berperan di dalamnya. Yang kita sebutkan tadi, faktor risikonya banyak ya. Dan kita harus segera memodifikasi faktor risiko yang ada supaya menjadi terkontrol sehingga kita bisa mencegah supaya tidak terjadi penyakit jantung koroner. Ini yang. Nah, sekarang bagaimana dengan penyakit jantung koroner ini? Faktor risikonya bagaimana? Hipertensi. Apa yang disebut dengan hipertensi? Jadi secara umum itu hipertensi dikatakan bahwa tekanan darah kita lebih dari 140 per 90. Jadi kita bisa memberikan tensi kita di puskesmas atau di fasilitas kesehatan, atau juga sekarang dengan teknologi banyak dijual alat tensi digital. Jadi kita pergi beli alat tensi digital, cuma tekan on dan off, dia jalan sendiri. Di situ sudah keluar tensi dan juga jumlah nadi di situ ya. Jadi kita bisa tahu tensi kita tinggi atau normal. Kalau tinggi, apa yang kita lakukan? Kita harus minum obat hipertensi dan juga modifikasi dari kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi kita punya pola makan, kita atur, pola istirahat dan sebagainya ya. Kemudian diabetes. Diabetes itu, kapan kita sebut diabetes? Diabetes itu kalau kita punya gula darah, dengan sekarang juga dan banyak teknologi, kita bisa ukur gula darah dengan tusuk di jari. Ya, kita tusuk jari, kita bisa tahu gula darah kita, mau diambil puasa, jadi gula darah puasa, mau diambil pada saat kita sesudah makan, itu disebut gula darah sewaktu, atau 2 jam PP. Ada juga parameter yang paling akurat tuh, namanya HbA1c. Jadi kalau saudara-saudara ingin memastikan itu kita bisa periksa dengan HbA1c, tapi HbA1c itu pemeriksaan gula darahnya itu diambil di vena yang di sini ya. Jadi kita harus menggunakan jasa laboratorium. Kita ke laboratorium untuk memeriksakan HbA1c. Tidak bisa dengan saya periksa gula darah di jari. Kalau lebih dari 6,5 kita harus konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam untuk penanganan penyakit diabetes. Kemudian kolesterol. Kolesterol juga kita harus memeriksakan ke laboratorium ya untuk hasil yang lebih akurat. Kolesterol total itu lebih dari 200 kita harus waspada. Trigliserida lebih dari 150. Jadi kalau kita lihat kita punya hasil yang lebih dari batas normal, kita harus segera waspada, harus modifikasi dari pola hidup kita. Kemudian merokok. Merokok juga ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan jantung kita, ya. Jadi rokok itu bukan hanya menyebabkan penyakit paru-paru, tapi juga menyebabkan penyakit jantung. Kalau kita membeli rokok, kita lihat di bungkus di samping itu ada tulisan ya. Peringatan dari pabriknya sendiri yang memberi peringatan ya. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Kalau bisa kita berhenti merokok lebih cepat lebih baik, ya.
Ini kita lihat banyak mekanisme yang terjadi dari efek rokok terhadap kesehatan jantung ya. Dan obesitas, banyak orang juga berpikir biasa banyak orang bilang yang penting sehat. Jadi biar gede yang penting sehat. Tapi sebenarnya dengan obesitas itu juga merupakan faktor untuk jadi penyakit jantung koroner. Jadi paling simpel ini data yang ada dikatakan bahwa lingkar perut paling simpel. Kalau laki-laki itu lebih dari 90 cm, kalau perempuan lebih dari 80 cm. Jadi kita ambil sentimeter kain, kita bisa lilitkan di perut kita bisa ukur. Ya, kalau lebih dari 90 cm pada laki-laki kita harus waspada dan kita harus berusaha untuk berolahraga teratur supaya obesitas kita menjadi normal kembali. Alkohol juga sangat berpengaruh ya, jadi sebisa mungkin kita menghindari rokok dan menghindari alkohol. Nah ini ya, ini yang saya jelaskan tadi bahwa penyakit jantung koroner itu ada dua peristiwa. Ada peristiwa yang akut, ada yang kronis. Akut itu yang terjadi mendadak. Ada yang bersifat kronis yang terjadi perlahan-lahan. Ya, tapi keduanya memberi efek yang sama. Pembuluh darah koroner di jantung tersumbat atau terjadi penyempitan. Ya. Nah, ini yang kita jelaskan tadi bagaimana proses dari penyakit jantung koroner. Sekarang kita sudah mengetahui bagaimana faktor risiko penyakit jantung. Jadi kalau kita punya faktor risiko penyakit jantung, kita harus cepat-cepat mengendalikan dari faktor risiko tersebut sehingga tidak menjadi penyakit jantung koroner. Kemudian sekarang kita bahas tentang gejala-gejalanya. Apa yang Anda rasakan sehingga Anda harus waspada. Apakah saya ini menderita penyakit jantung koroner atau enggak? Jika penyakit jantung koroner itu gejala yang utama itu biasanya nyeri dada atau rasa tidak nyaman di dada. Jadi di dada sebelah tengah cenderung ke kiri biasanya terasa rasa berat ya. Kayak mau kerja, rasa berat di dada. Atau juga ada rasa nyeri. Nyeri dadanya juga bervariasi. Ada yang nyeri dadanya di bagian dada, ada yang tembus ke punggung, ada yang tembus ke ulu hati, seperti sakit ma. Ya, kita harus hati-hati. Ada juga keluhan penyakit jantung koroner seperti hosa, cepat lelah. Kalau kita berjalan cepat capek. Itu kita harus waspadai juga dengan penyakit jantung koroner. Ada juga keluhan yang lain seperti berdebar-debar. Jadi kita biasa bekerja tiba-tiba rasa dada tak pukul. Atau berdebar-debar. Kita juga harus waspada terhadap penyakit jantung ya. Kita lihat pada gambar ini bagaimana perasaan seperti nyeri dadanya itu ya. Kita lihat seperti ada rupa orang ramas itu dada atau seperti ditimpa benda berat atau yang merasa nyeri. Nah, nyerinya itu seperti apa yang kita bilang tadi. Ini ada gambarnya. Nyeri yang macam-macam, ada di ulu hati, ada yang mengarah sampai ke dagu, ada ke lengan kiri, ya, ada ke punggung, itu kita harus waspadai. Ini kriteria-kriteria untuk penyakit, untuk nyeri dadanya ya, ada kriterianya ini. Nah, setelah kita memiliki keluhan-keluhan yang ada, kita juga berpikir apa kita punya faktor risiko atau tidak ada. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita perlu konsultasi ke dokter untuk memastikan. Dan dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang untuk memastikan apakah kita menderita penyakit jantung koroner atau tidak. Ada beberapa tools ya atau penunjang, pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu yang paling sederhana EKG, elektrokardiogram. Jadi itu rekam jantung. Itu di mana-mana juga ada. Di puskesmas juga ada. Di rumah-rumah sakit, di semua UGD punya alatnya. Itu punya pemeriksaan yang paling simpel. Di dokter-dokter juga praktek sendiri, praktek mandiri juga ada alatnya. Kemudian kita lakukan dengan pemeriksaan apa? Ekokardiografi atau USG jantung, kemudian juga kita bisa lakukan treadmill test. Kemudian kalau kita lihat untuk memastikan kita bisa juga tingkatkan ke arah CT scan koroner. Dan yang paling terakhir itu kateterisasi jantung ya. Jadi ada pemeriksaan yang kita bilang, kalau kita jelaskan ke pasien itu, pemeriksaan jantung itu kita bilang sama dengan bertingkat-tingkat ya. Kalau EKG yang paling pertama kita naik bisa dengan ekokardiografi, treadmill, ya, CT scan koroner, dengan kateterisasi. Ada juga pemeriksaan yang MRI ya, tapi ya itu juga perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Ada
juga kedokteran nuklir, tapi itu alatnya di Manado dan Sulawesi Utara, pelayanan kedokteran nuklir belum berjalan, ya. Tapi kalau di Jakarta sudah ada. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan penunjang, maka kita sebagai dokter bisa memberi kesimpulan, oh ini diagnosanya apa, apakah dia penyakit jantung koroner atau bukan. Setelah kita mendiagnosa dan penyakit jantung koroner, kita harus memberikan terapi ya, dengan obat-obatan. Setelah memberikan obat-obatan, kalau dia terjadi serangan jantung, kita bisa lakukan namanya kateterisasi jantung ya. Jadi kateterisasi jantung itu pemasangan stent di jantung, tujuannya untuk apa? Untuk membuka sumbatan di pembuluh darah jantung. Jadi sama dengan sawah, kalau dia irigasinya tersumbat, sawahnya kering. Sama dengan jantung, kalau iri pembuluh darahnya tersumbat, maka jantungnya, otot jantungnya akan kekurangan oksigen dan kekurangan nutrisi. Sehingga jantungnya menjadi lemah, karena jantung itu bekerja 24 jam non-stop ya. Jadi dengan kita membuka pembuluh jantung yang tersumbat dengan memasangkan stent, maka aliran darah jantung menjadi lancar kembali. Kita lihat pada gambar-gambar ini bagaimana proses dilakukan kateterisasi jantung ya. Jadi kateterisasi jantung itu bisa berjalan secara darurat. Jadi kalau orang serangan jantung darurat, kita lakukan pemasangan stent kateterisasi jantung ya. Ada juga kateterisasi jantung yang bersifat elektif atau direncanakan. Jadi kalau orang penyakit jantung sudah yang menahun, sudah lama, kita lihat ada masalah, kita lakukan kateterisasi jantung tapi bersifat elektif atau direncanakan. Jadi sampai kita jadwalkan, oh nanti besok atau lusa ya. Ini ada video yang kita lakukan kateterisasi jantung di Rumah Sakit Kando pada pasien dengan serangan jantung. Kita lihat pada gambar ini, jantung memiliki 3 pembuluh darah koroner. Ini kita lihat, ini pembuluh darah koroner yang sebelah kanan. Kita lihat bagian pangkal itu ada kateter jantung, kemudian kita memasukkan kontras ke dalam pembuluh darah koroner sebelah kanan. Kita lihat secara video, kita lihat ini gambarnya, pembuluh darah koronерnya sangat baik ya, masih bagus, masih normal, aliran darah masih lancar dari pangkal sampai ke ujung dari pembuluh darah koroner kanan. Next. Kita lihat juga ini pada pembuluh darah koroner yang bagian kiri. Kiri itu ada 2, ada kiri depan dan kiri samping. Kita lihat yang kiri depan ini masih sangat bagus pembuluh darah koronernya dari pangkal sampai ke bagian ujung, aliran darahnya masih lancar ya. Next. Kemudian ini kita fokus ke pembuluh darah koroner yang kiri samping. Kita lihat ini ada yang bagian ke bawah itu pembuluh darah koronernya itu buntu ya, bagian kiri samping buntu dia. Kontrasnya atau alirannya itu tidak mencapai ke bagian ujung. Next. Ini juga pada posisi yang lain kita lihat sama ya, pembuluh darah kiri sampingnya itu tersumbat ya, tertutup total. Next. Nah, setelah kita lakukan pemasangan stent, apa yang terjadi? Aliran darah dari pembuluh darah kiri sampingnya itu menjadi sangat lancar ya. Dan dia mengalir sampai ke bagian ujung. Kita lihat itu di bagian pembuluh darah yang kiri samping ada 2 yang tanda hitam itu kawat penuntun. Itu wire ya, namanya wire, kawat penuntun. Jadi pas kita masukin pemasangan stent, kita harus masukkan kawat penuntun dulu. Jadi stentnya itu masuk ke dalam kawat penuntun. Setelah kita lakukan pemasangan stent, kita lihat aliran darahnya bagus, kita tarik kawat penuntunnya. Jadi kawat penuntun itu kita keluarkan kembali. Next. Nah, kita lihat ini video di mana kawat penuntunnya sudah ditarik ya, sudah tidak ada lagi kawat penuntun. Dan kita lihat aliran darahnya di bagian kiri pembuluh darah koroner kiri samping itu sudah sangat lancar dan aliran darahnya sampai ke bagian ujung. Sehingga hasilnya sangat baik ya. Sehingga pasiennya ini keluhannya langsung sangat berkurang, keluhan nyeri dadanya, kemudian tanda-tanda vitalnya dalam batas-batas yang normal. Saya rasa cukup, terima kasih. Saya kembalikan ke Pendeta Felix. Oh, luar biasa pembahasan kita pada malam hari ini ya. Sangat memberikan pengetahuan tentunya tentang bahaya
dan apa saja yang harus kita ketahui tentang penyakit jantung koroner ini. Baik, dokter, kita akan break sejenak ya. Dan sahabat live jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kami akan kembali lagi bersama dengan narasumber kita, Dr. Edmond Jim. Saksikan selalu program diskusi Sekolah Sahabat Best setiap Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita tiba pada segmen yang terakhir dari pembahasan kita pada malam hari ini. Langsung saja kita ke narasumber kita, Dr. Edmond Jim ya. Dokter, sehubungan dengan pembahasan dokter tadi tentang penyakit jantung koroner, ya, apa benar ya? Ini kata orang, apa benar sakit mah yang tidak sembuh itu adalah indikasi bahwa orang itu memiliki penyakit jantung ya? Mungkin bisa diberikan penjelasan, dokter. Ya, terima kasih Pendeta Felix. Jadi seperti yang materi saya jelaskan tadi itu, bahwa pada saat orang serangan jantung itu terjadi keluhan. Keluhannya apa? Nyeri dada. Kadang-kadang nyeri dada itu menjalar kemana? Bisa menjalar ke dagu, bisa menjalar ke lengan kiri, bisa menjalar terus ke belakang, ke punggung, bisa juga menjalar ke bawah, ke ulu hati. Terutama pada pasien serangan jantung yang dibilang bagian inferior, bagian bawah. Ya, jadi serangan jantung inferior itu bagian bawah, sehingga dia punya nyeri itu kadang-kadang di bagian ulu hati. Jadi makanya orang kalau sakit mah, terus dia sudah minum obat mah, sudah makan tidak pedis, tidak asam, sudah makan teratur, terus masih sakit-sakit terus dia punya faktor risiko jantung, kita harus pikirkan untuk melakukan screening ya, screening penyakit untuk jantungnya. Screeningnya dengan apa? Dengan EKG bisa, dengan treadmill test bisa, untuk mengetahui apakah dia ada gangguan di jantung. Jadi tidak pasti ya, tidak pasti orang sakit malaman nggak sembuh-sembuh pasti sakit jantung, tidak. Tapi ada kemungkinan bisa jadi. Jadi kita perlu screening untuk memastikan apakah ini memang cuma sakit mah atau memang ada gangguan di penyakit jantungnya. Gitu. Jadi terima kasih. Apabila terjadi demikian, ada baiknya kita bertemu dengan dokter ya dan melakukan pemeriksaannya. Iya, jadi untuk screening kita perlu konsultasi dengan dokter untuk memastikan lagi. Memastikan ya, apakah mah atau memang sudah penyakit jantung. Iya, tapi dengan catatan ya, punya faktor risiko ya. Sampai kalau orang wanita muda, 20 tahun ada keluhan begitu ya, bukan sakit mah, dia itu memang masalah bukan sakit jantung, cuma masalah dia punya mah begitu ya. Baik, terima kasih dokter. Nah, lalu begini, apakah penyakit jantung ini dapat sembuh atau tidak? Oke, itu pertanyaan-pertanyaan yang banyak juga di masyarakat menanyakannya, sampai kalau mereka datang ke saya, bilang dokter kita susah sembuh betul-betul ini kita sakit jantung. Jadi penyakit jantung koroner ini kita katakan bahwa dia harus minum obat bisa bilang long life ya, atau seumur hidup. Kalau sembuh total itu seperti orang sakit flu atau orang sakit diare. Setelah dia minum obat flu, dia minum obat diare, terus sudah selesai, keluhannya sudah hilang, bisa stop total, sembuh total ya. Tapi kalau orang sakit jantung itu sama seperti orang sakit diabetes, itu perlu minum obat bisa bilang long life ya, atau orang hipertensi, jadi perlu hidup dengan obat-obatan bisa dikatakan jangka panjang atau long life. Jadi kita kasih perumpamaan ke pasien-pasien begini, kalau seperti vas bunga kaca, kalau jatuh dia kan pecah. Kita atur ulang, kita tempel, lem, bisa jadi enggak vas bunganya? Jadi lagi. Tapi ada bekas, ada pelir di lem tuh. Nah, sama dengan penyakit jantung penyakit kayak diabetes, penyakit apalagi hipertensi. Itu yang perlu pengobatan bilang ya long life, atau bisa bilang mau sembuh total juga enggak bisa, tapi harus dikontrol dengan obat-obatan dan juga dengan modifikasi pola hidup ya. Pola hidup ya. Oke. Terima kasih dokter.
Dan sehubungan dengan pandemik yang kita alami ya akhir-akhir ini tentang COVID, apakah COVID ini bisa menyebabkan penyakit jantung, Dok? Oke, terima kasih Pendeta. Jadi untuk sekarang dengan pandemi COVID, kan ini COVID penyakit yang baru ya. Jadi waktu awalnya dia muncul tahun 2019 akhir ya di dunia, tapi di Indonesia itu masuk 2020 sekitar bulan-bulan Maret ya. Itu banyak, jadi orang ini masih mendalami apa sih ini penyakit COVID-19 ini. Dan setelah lama-lama kita pelajari ternyata salah satu efek dari penyakit COVID ini terjadi pengentalan darah. Jadi terjadi pengentalan darah dan bisa terjadi bukan darah, sehingga kita sangat hati-hati. Jadi kalau darahnya mengental bisa menjadi gumpalan darah dan bisa lari kemana-mana. Dari ke paru-paru jadi emboli paru. Dia bisa juga menyebabkan di dalam pembuluh darah koroner jantung itu jadi bisa jadi sumbatan-sumbatan di pembuluh darah koroner sehingga jadi penyakit jantung koroner. Jadi kita harus hati-hati. Memang dalam pengalaman kerja kita di Manado ada beberapa ya pasien COVID terus datang dengan serangan jantung. Jadi memang ada hubungan, tapi kita harus mencari secara teliti lagi apa yang menyebabkan ini terjadi. Apakah COVID bisa menyebabkan dia serangan jantung atau sebaliknya ya, sampai dia serangan jantung kemudian dia kena terpapar dengan COVID pada penyakit yang berbeda. Gitu. Tapi memang kita ketahui bahwa penyakit COVID ini terjadi pengentalan darah. Makanya kita perlu periksa namanya laboratorium D-dimer. Di dimer itu kita perlu memeriksa marker itu untuk mengetahui apakah pasien penderita COVID ini terjadi risiko pengentalan darah atau bekuan darah. Iya. Terima kasih. Dapat disimpulkan ada risiko ya? Ada risiko, Baik. betul. Baik, kalau demikian dokter, apakah ada cara untuk mencegah penyakit jantung ini? Ya. Iya. Oke. Jadi untuk bagaimana kita mencegah penyakit jantung koroner atau yang kedua mencegah supaya tidak terjadi serangan jantung kembali ya. Jadi seperti orang kita bilang ke pasien juga kalau seperti orang sakit stroke ya. Serangan pertama seberat. Kalau serangan kedua biasanya lebih berat daripada serangan pertama. Serangan ketiga lebih berat dari serangan kedua. Jadi kita bagaimana mencegah supaya tidak jadi serangan jantung kembali. Atau yang belum pernah dapat sakit jantung kita mencegah supaya tidak menderita penyakit jantung koroner. Jadi cara-caranya seperti apa? Kita harus pertama merubah pola hidup ya. Pola hidup ada berapa faktor di situ. Nomor satu pola makan. Pola makan harus makan yang sehat. Jadi makan yang kurang itu yang mengandung lemak, minyak, ya. Usahakan makanan yang sehat seperti apa? Seperti makanan di Taman Eden. Itu makanan yang terbaik. Jadi makan sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, ya. Kemudian juga kita bilang ke pasien-pasien bisa juga makan ikan. Kenapa demikian? Karena Tuhan waktu di bumi dia memberi 5.000 orang makan apa? Makan ikan. Jadi ikan juga sehat untuk tubuh kita. Jadi kita bisa makan ikan. Kemudian juga kita harus secara pola makan harus makan yang teratur. Jadi banyak orang makan sudah teratur. Jadi kita harus makan teratur dan juga makan yang sehat. Nomor satu pola makan. Nomor dua pola aktivitas. Jadi kita mesti ada waktu untuk olahraga. Jadi olahraga yang teratur, olahraga yang sehat. Olahraga yang jantung senang itu, terutama pada orang yang usia-usia kepala 4 ke atas, atau yang sudah menderita penyakit jantung itu olahraga yang bersifat aerobik. Seperti jalan sehat, kalau lebih kuat boleh jogging-jogging kecil, atau juga boleh naik sepeda, atau berenang. Itu olahraga yang jantung senang ya. Bukan yang olahraga lain tidak sehat, olahraga lain juga sehat. Tapi untuk jantung, apalagi sudah penderita jantung koroner, sangat diharapkan olahraga yang baik itu untuk yang bersifat aerobik seperti jalan sehat, naik sepeda, berenang atau senam jantung sehat. Ada juga senam jantung sehat ya. Jadi sudah pola makan, pola aktivitas dan juga pola tidur. Jadi zaman sekarang dengan pekerjaan makin menumpuk kadang-kadang orang sudah begadang. Kadang-kadang juga orang mungkin begadang bukan karena bekerja, karena hobi bermain game online ya. Jadi itu sangat dihati-hati. Banyak orang ketagihan main game sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, baru besok pagi kerja, jadi pola tidurnya berubah. Jadi kita harus atur pola hidup sehat. Jadi sudah pola makan, pola aktivitas, pola tidur, dan juga nomor 4, kita harus atur
pikiran kita ya. Jadi pikiran kita jangan terlalu stressful, jangan terlalu berlebihan. Kita harus serahkan hidup kita, masalah kita kepada Tuhan, sehingga kita punya pikiran tidak terlalu stres. Kita enjoy saja ya, enjoy, ya sudah pola hidup sehat. Terus untuk yang punya faktor risiko jantung, kita kendalikan. Jadi darah tinggi kita kontrol. Jadi dengan kita pola hidup sehat, faktor risiko kita kayak darah tinggi atau hipertensi, diabetes, kolesterol itu pasti akan turun, pendeta. Jadi coba pendeta pola hidup sehat, olahraga, gula pasti turun, tensi pasti turun, kolesterol pasti turun. Jadi pengobatannya pun dosisnya lama-lama turun. Biasa orang minum obat hipertensi umpamanya kayak ramipril atau amlodipin, umpamanya biasa dia 10 mg. Tapi kalau dia pola hidup sehat, lama-lama turun jadi 5 mg. Sama dengan obat orang yang insulin, diabetes insulin. Dia biasa mungkin suntik 20 unit. Tapi dengan pola hidup sehat, lama-lama dokternya bilang, oh kasih turun Jo. Lama-lama mungkin bisa turun ke dosis yang lebih kecil, dan lebih kecil terus. Itu manfaatnya. Jadi sudah dengan pola hidup sehat, faktor risiko kita terkendali, dan orang yang sudah punya penyakit jantung koroner, itu juga harus minum obat teratur. Ya, jadi sudah pola hidup sehat, kendalikan faktor risiko, dan kita kalau sudah sakit jantung minum obat teratur sehingga semua jadi lebih baik. Terima kasih pendeta. Baik, terima kasih dokter untuk pembahasan yang begitu baik ya. Dan tentunya kita masih memiliki banyak pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada dokter. Namun sayang sekali waktu kita dibatasi. Dan pada akhir dari pembahasan kita pada malam hari ini, bolehkah dokter memberikan closing statement kepada pemirsa, hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan atau kesehatan pemirsa sekalian? Oke, terima kasih pendeta. Jadi closing statement mungkin di era pandemi COVID ini kita menjaga diri kita supaya kita tetap sehat ya. Karena kalau kita sakit, kita harus memberikan diri ke rumah sakit, itu risiko terpapar juga menjadi tinggi. Jadi kita sebisa mungkin menjaga kesehatan diri kita dengan cara mengendalikan faktor-faktor risiko penyakit jantung koroner yang kita telah ketahui bersama tadi, dan juga kita berusaha untuk hidup lebih sehat dan sehat terus. Amin, amin ya. Baik, terima kasih dokter atas pembahasan pada malam hari ini. Dan kita telah berada di hujung pembahasan kita atau di hujung pertemuan kita pada malam hari ini. Dan untuk menutup pembahasan kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang indah di mana kami boleh belajar bagaimana Tuhan telah menciptakan kami begitu indah dan dahsyat. Dan oleh karena itu menjadi tugas kami untuk memelihara tubuh kami. Lewat pelajaran kesehatan yang baru saja kami saksikan bersama, ajarlah kami Tuhan untuk setia dalam perkara-perkara kecil, untuk menjaga tubuh kami agar tetap sehat, dan biarlah Tuhan akan menuntun kami sehingga kami boleh mempraktikkan apa yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Secara khusus hamba rindu berdoa bagi Dr. Edmond Jim yang telah menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Berkati beliau ya Tuhan dalam segala kehidupannya, berkati kiranya pelayanannya sebagai tenaga kesehatan, berikan selalu kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi dalam mengatur segala sesuatu. Dan lebih daripada itu Tuhan kami berdoa berikanlah kesuksesan, keberhasilan padanya Tuhan. Dan biarlah dia boleh menjadi berkat di mana saja dia berada. Berkati pemirsa yang saat ini juga menyaksikan siaran ini. Berkat yang sama Tuhan akan limpahkan bagi masing-masing mereka, dan biarlah keluarga mereka, apapun yang mereka gumuli, rencana mereka dapat diberkati Tuhan, dan kami semua boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih dokter yang sudah menyempatkan waktu untuk menerima undangan kami pada malam hari ini. Dan juga kami berterima kasih kepada pemirsa sekalian yang malam hari ini boleh setia sampai saat ini menyaksikan siaran ini. Dan pemirsa sekalian, saksikan kembali Cornelius Media pada besok hari dalam program Teduh dan juga pembahasan Sekolah Sahabat bersama Cornelius Sekolah Iman. Dan jika Anda merasa diberkati dengan program kami malam hari ini, Anda bisa bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat Anda. Jangan lewatkan pembahasan episode selanjutnya minggu depan dengan topik menarik lainnya. Akhir kata, saya Pendeta Felix Gosal dan kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.
Ku